Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya ingin berterima kasih kepada dosen pembimbing satu saya, yaitu Bapak Lutfi Hakim, dan dosen pembimbing dua saya, yaitu Bapak Septian Purnama Kristanto, dan dosen penguji yang telah menyempatkan untuk bergabung dalam seminar proposal proyek akhir saya yang berjudul Sistem Pakar Penentu Minat dan Bakat dengan Kecerdasan Majemuk berbasis web di SDN 4 Pelanjuran. Perkenalkan, nama saya Marta Feiruzani Imami dengan NIM 361855401063. Latar belakang dari proyek akhir saya yaitu anak dikaruniai dengan minat dan bakat yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Mengenali minat bakat anak sejak usia dini sangat penting dilakukan. Hal ini berpengaruh pada perkembangannya. Peran orang tua dituntut untuk lebih dahulu mengenali minat bakatnya sehingga dapat mengarahkan dan membimbing agar minat dan bakat tersebut bisa berkembang secara maksimal. Begitu pula untuk sang anak. Anak dapat menggali dan mengasah bakat yang dimilikinya yang tentunya disukai olehnya. Sekolah juga menjadi wadah untuk mengembangkan minat dan bakat anak didiknya. Peran guru sebagai orang tua kedua bagi anak didiknya di sekolah yang memiliki peran penting dalam pengembangan kemampuan anak didiknya. Faktanya, masih banyak orang tua yang memaksakan kehendak kepada anaknya. Akibatnya, anak tersebut memilih minat dan bakat yang salah, sehingga tidak dapat berkembang secara maksimal. Hal ini dipengaruhi oleh keadaan psikolog anak yang umumnya susah ditebak. Anak sulit mengungkapkan ataupun menunjukkan keadaan psikologisnya dengan baik. Situasi ini yang membuat orang tua mengalami kebingungan dan pada umumnya orang tua memilih untuk bertanya kepada seorang psikolog untuk mengetahui keadaan psikolog anaknya dan solusi untuk mengatasinya. Sedangkan di suatu daerah, keterbatasan psikolog anak yang ada akan menjadi salah satu faktor mempersulit orang tua dalam menganalisa minat dan bakat anaknya. Berdasarkan latar belakang yang telah saya uraikan sebelumnya, maka dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana merancang dan membangun aplikasi sistem pakar penentu minat dan bakat anak berbasis website dengan menggunakan framework Laravel. Dan yang kedua, bagaimana cara implementasi metode Simple Additive Facting atau yang disebut SAW agar dapat menentukan minat dan bakat anak. Dan yang ketiga, bagaimana menganalisa minat dan bakat yang dimiliki anak melalui sistem pakar sesuai dengan kecerdasan majemuk. Adapun tujuan dari proyek akhir yang saya buat, yang pertama, membuat aplikasi sistem pakar penentu minat dan bakat anak sesuai dengan kecerdasan majemuk berbasis website. Dan yang kedua, mengimplementasikan metode Simple Additive Facting atau SAW untuk dapat menentukan simple minat dan bakat anak. Dan yang ketiga, membuat form questionnaire yang nantinya berhubungan dengan data kecerdasan majemuk. Dan untuk penelitian terkait, yang pertama ada penelitian yang dilakukan oleh Mustafa Mustafid DKK pada tahun 2020 yang berjudul Sistem Manajemen Potensi Anak Sejak Dini atau SIMPONI berdasarkan teori kecerdasan majemuk menggunakan metode Simple Additive Facting atau SAW. Nah, dalam penelitian ini dihasilkan sebuah outputan yakni kecerdasan majemuk yang memiliki persentase tertinggi dari jawaban kuesioner yang telah diinputkan. Dan yang kedua, ada penelitian yang dilakukan Wita Yulianti pada tahun 2016 yang berjudul Aptitude Testing berbasis Case-Based Reasoning dalam sistem pakar untuk menentukan minat dan bakat sistem sekolah dasar. Nah, pada penelitian ini peneliti menggunakan metode CBR, yakni membandingkan kasus lama dengan kasus baru, sehingga outputan yang diberi yakni hanya satu kecerdasan yang memiliki kemiripan yang besar dengan kasus lama. Dan yang ketiga ada penelitian yang dilakukan oleh Riza Rahman pada tahun 2019, yakni penerapan metode Simple Additive Facting pada sistem pakar bimbingan konseling siswa SMA berbasis Android. Nah, jadi pada penelitian yang dilakukan Riza Rahman ini, dia itu menghasilkan outputan yakni
permasalahan yang memiliki persentase yang tertinggi dan diberi solusi dari permasalahan tersebut. Oke, gambaran umum yang sedang berjalan. Jadi, setiap anak di kelas itu akan mengisikan angket ekstrakurikuler tanpa mereka mengetahui terlebih dahulu minat dan bakat mereka. Kemudian, guru mengumpulkan hasil dari pengisian angket ekstrakurikuler yang telah diisikan oleh anak didiknya, kemudian guru melakukan pendataan ekstrakurikuler anak didiknya. Gambaran umum yang diusulkan yakni orang tua membuka aplikasi sistem pakar penentu minat dan bakat dengan kecerdasan majemuk, kemudian orang tua memasukkan data diri dari anaknya, yakni nama, jenis kelamin, dan umur dan kelas. Kemudian orang tua mengisikan kuesioner atau pertanyaan yang berisi ciri-ciri minat dan bakat sesuai dengan kondisi anaknya. Kemudian dari jawaban kuesioner tersebut akan dikirimkan ke database, kemudian jawaban tersebut akan diperhitungkan menggunakan metode simple additive weighting. Nah, menggunakan perhitungan metode SAW ini, jadi dia akan menghasilkan bobot kecerdasan mana yang memiliki bobot tertinggi. Di sini saya menggunakan persentase untuk bobotnya. Kemudian, orang tua akan mendapatkan informasi laporan hasil konsultasi, yakni persentase dari semua tipe kecerdasan, stimulasi, dan informasi rekomendasi ekstrakurikuler untuk kecerdasan yang memiliki persentase yang tinggi. Oke, untuk metode penelitian saya menggunakan metode Rapid Application Development atau yang disebut RAD. Yang pertama ada tahapan analisa kebutuhan, yaitu tahapan pengumpulan kebutuhan secara lengkap dan dilakukan secara optimal untuk mengidentifikasi tujuan dari aplikasi atau sistem berorientasi pada pemecahan masalah. Analisa kebutuhan dilakukan dengan cara mengumpulkan data dari buku, jurnal, ataupun artikel. Dan untuk pelaku dari sistem tersebut, yang pertama ada user. User dapat mengakses website yang berisikan fitur kuesioner, fitur artikel, dan fitur-fitur lainnya sehingga memudahkan user dalam mengetahui minat bakatnya sesuai dengan kecerdasan majemuk. Dan yang kedua ada admin. Admin dapat mengolah data-data yang nantinya akan diakses oleh user pada website. Dan untuk data-data yang diperlukan, yakni ada data indikator, data kecerdasan, dan stimulasi. Dan juga ada tabel rules atau tabel yang berisikan aturan-aturan dari sistem pakarnya. Dan ada juga tahapan desain sistem. Tahapan desain sistem merupakan tahapan di mana programmer dan analisa mengubah beberapa kebutuhan menjadi tampilan visual desain dan menunjukkan alur kerja sistem sebelum proses coding dimulai, seperti mockup, use case, activity, flowchart, dan lain-lain. Tahapan ketiga yaitu pembangunan sistem. Tahapan membangun sistem merupakan proses implementasi hasil dari desain sistem yang telah dibuat. Implementasi dari desain use case diagram diubah dalam bahasa komputer menggunakan bahasa pemrograman PHP dan framework Laravel melalui proses coding. Sedangkan untuk implementasi ERD menggunakan basis data MySQL. Dan yang keempat ada tahapan demonstrasi sistem, di mana tahapan ini untuk memperlihatkan hasil sementara sistem yang telah dibuat. Sistem akan dilakukan pengujian sementara yang bertujuan untuk mengetahui kekurangan dan kesalahan sistem. Evaluasi akan dilakukan pada tahapan berikutnya, yaitu tahapan kelima, yaitu perbarui sistem. Yaitu tahapan pembaruan sistem adalah tahapan dilakukannya perbaikan sistem yang dibangun apabila pada tahapan demonstrasi sistem terdapat evaluasi. Tujuan utama dari tahapan ini
yakni untuk memperbaiki sistem yang mengalami kesalahan atau masih ada kekurangan pada tahapan demonstrasi. Dan yang keenam, ada tahapan pengujian sistem, yakni tahapan untuk melihat kesalahan dan kekurangan pada aplikasi yang telah dibuat, sehingga dapat memastikan apakah program berjalan dengan baik dan tidak ada gangguan yang dapat mempengaruhi kinerja sistem yang dibuat. Pengujian sistem dilakukan dengan menggunakan skenario testing. Dan yang ketujuh ada tahapan implementasi. Tahap implementasi sistem merupakan tahap di mana program yang telah dibuat harus melalui tahap uji coba agar dapat memastikan program berjalan dengan baik dan tidak ada gangguan. Maka untuk proses selanjutnya yakni sistem diterapkan di tempat permasalahan yang terjadi. Penerapan sistem akan dilakukan di SDN 4 penganjuran. Setelah aplikasi berjalan, selanjutnya diperlukan proses pemeliharaan dan perkembangan pada aplikasi. Dan tahapan terakhir ada tahapan evaluasi. Setelah melakukan tahapan implementasi, maka akan ada berbagai kekurangan di dalam sistemnya. Sehingga dalam tahapan evaluasi ini akan didapatkan permasalahan dalam sistem beserta cara mengatasinya. Oke, adapun use case yang pertama ada dua aktor, yakni aktor user dan aktor admin. Aktor user hanya dapat melihat halaman beranda, halaman informasi kecerdasan majemuk, melihat artikel, dan melakukan konsultasi atau tes minat bakat. Nah, dalam melakukan konsultasi ini, user diwajibkan untuk mengisi data diri terlebih dahulu, kemudian baru mengisi kuesioner yang ada. Dan untuk admin, yang pertama dia itu bisa login, bisa mengelola data indikator, mengelola data kecerdasan, mengelola artikel, dan mengelola histori konsultasi. Yang berikutnya ada activity diagram. Nah, di sini saya ada activity diagram melakukan konsultasi bagi user. Yang pertama, user memilih menu konsultasi, kemudian sistem akan menampilkan halaman from data diri, kemudian user mengisikan data diri anaknya. Setelah mengisikan data diri, kemudian mengklik button lanjut. Jika dia melanjutkan ke proses selanjutnya, maka sistem akan menampilkan from questionnaire. Jika tidak, sistem akan mengembalikan tampilan ke halaman from data diri. Kemudian setelah sistem menampilkan tampilan from questionnaire, kemudian user mengisi from questionnaire sesuai dengan ciri-ciri minat bakat anaknya. Dan setelah menjawab semua kuesioner yang terdapat pertanyaan 8 kategori, kemudian menekan button selesai. Sistem akan menghitung semua jawaban itu menggunakan metode SAW. Dan kemudian sistem akan menampilkan hasil perhitungan sehingga user dapat melihat hasil konsultasinya. Nah, sebelum saya mengakhirinya, saya akan menunjukkan untuk prototyping mockup yang telah saya buat. Ini yakni tampilan untuk home, tampilan awal website setelah masuk ke aplikasi. Kemudian di sini ada fitur login admin. Nah, di sini admin mengisikan username yakni email dan passwordnya. Kemudian mengklik login. Nah, ini tampilan untuk halaman beranda admin yang dapat mengelola data-data yang diperlukan. Kemudian untuk user sendiri, dia bisa melakukan konsultasi, kemudian mengisikan nama anaknya, jenis kelamin, kelas, dan umur. Kemudian mengklik lanjutkan, kemudian mengisi kuesioner yang ada, yakni ada kategori pertanyaan 8, sebanyak 8. Setiap kategori pertanyaan memiliki 7 kuesioner yang harus dijawab. Setelah mengisi
setelah mengisi kuesionernya, kemudian mengklik selesai. Nah, ini halaman untuk hasil konsultasinya. Bisa dilihat di sini ada persentase-persentase setiap kecerdasan, dan yang memiliki persentase tertinggi yaitu kecerdasan yang berbeda warnanya ini. Kemudian di kesimpulan ini akan terdapat deskripsi mengenai kecerdasan tersebut dan cara mudah mengembangkan tipe kecerdasan tersebut, dan rekomendasi ekstrakurikuler di sekolah yang dapat diikuti. Nah, sekian yang dapat saya presentasikan tentang seminar proposal proyek akhir yang akan saya buat. Selebihnya mohon maaf jika ada kata-kata saya yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.